Baiklah, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada kelompok kami. Saat ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengembangan dan perubahan organisasi. Nah, sebelum itu perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Gabriela Lukar, yang kedua Tesalonika Kaviar, yang ketiga Novia Lasunda, yang keempat Cindy Kekung, dan yang kelima Vicky Ratulangi. Dosen pengarah Dr. Grace M. Zendo SE, MAB, dan Dr. Victor PK Lengkong SE, MSI. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu Bab 4, memasuki dan menandatangani. Tujuan pembelajaran untuk bab 4 yaitu untuk menjelaskan langkah-langkah yang terkait dengan memulai proses perubahan yang direncanakan, dan untuk memperkuat definisi praktisi OD sebagai siapa saja yang membantu sistem untuk membuat perubahan terencana. Nah, berikut proses memasuki. Yang pertama, mengklarifikasi masalah organisasi, yaitu menyajikan masalah dan gejala. Yang kedua, menentukan klien yang relevan, yaitu tenaga kerja dan wewenang, banyak klien, dan banyak kontrak. Yang ketiga, memilih konsultan, yaitu keahlian dan pengalaman. Nah, selanjutnya yaitu elemen proposal yang efektif. Tujuan upaya yang diusulkan yaitu tujuan yang deskriptif, jelas, dan ringkas yang ingin dicapai. Yang kedua, rencana tindakan yang direkomendasi. Deskripsi, diagnosis, proses analisis data, proses umpan balik, dan proses pencernaan tindakan. Yang ketiga, spesifikasi tanggung jawab, yaitu apa yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh berbagai pimpinan, termasuk praktisi OD. Yang keempat yaitu strategi untuk mencapai keadaan yang diinginkan. Berikan strategi perubahan, termasuk pendidikan atau pelatihan, pengaruh politik, intervensi struktural, dan konfrontasi perlawanan. Nah, yang terakhir yaitu biaya syarat dan ketentuan. Nah, maksudnya yaitu garis besar biaya dan pengeluaran yang terkait dengan proyek. Selanjutnya yaitu unsur-unsur kontrak yang efektif. Yang di dalamnya ada yang pertama, harapan bersama jelas, yaitu hasil dan kiriman, penerbitan kasus dan hasil, keterlibatan pemangku kepentingan. Yang kedua, waktu dan sumber daya, yaitu di dalamnya ada akses ke klien, manajer, anggota, dan akses ke informasi. Dan yang ketiga itu aturan dasar, yang di dalamnya adalah kerahasiaan. Selanjutnya, masalah masuk interpersonal. Yang pertama ada masalah klien, di mana dalamnya terekspos dan rentan, tidak memadai, dan takut kehilangan kendali. Yang kedua ada masalah praktisi OD, yang di dalamnya ada empati, kelayakan dan kompetensi, ketergantungan dan over-identifikasi. Selanjutnya bab 9, merancang intervensi. Tujuan pembelajaran untuk bab 9. Yang pertama, mendiskusikan kriteria intervensi yang efektif, mendiskusikan isu, pertimbangan, kendala, bahan, dan proses yang terkait dengan desain intervensi untuk memberikan gambaran tentang berbagai intervensi yang digunakan dalam buku ini. Definisi intervensi. Intervensi adalah serangkaian tindakan atau peristiwa yang diurutkan dan direncanakan yang dimaksudkan untuk membantu organisasi meningkatkan efektivitasnya. Karakter dari intervensi efektif. Yang pertama, apakah relevan dengan kebutuhan organisasi? Seperti informasi yang valid, pilihan bebas dan diinformasikan, komitmen internal. Yang kedua, apakah didasarkan pada pengetahuan kausal dari hasil yang diharapkan? Yang ketiga, apakah itu mentransfer kompetensi untuk mengelola perubahan kepada anggota organisasi? Yang ada desain dari intervensi efektif. Yang pertama, kontingensi terkait dengan ubah situasi, seperti kesiapan untuk perubahan, kemampuan untuk berubah, konteks budaya, kemampuan agen perubahan. Yang kedua, ada kontingensi terkait dengan sasaran perubahan, yaitu seperti isu strategis, masalah teknologi dan struktur, masalah sumber daya manusia, masalah proses manusia. Ikhtisar intervensi, seperti intervensi proses manusia,
intervensi struktural teknologi, intervensi manajemen sumber daya manusia, dan intervensi strategis. Intervensi proses manusia seperti pelatihan dan pengembangan, konsultasi proses dan membangun tim, intervensi pihak ketiga, rapat konfrontasi organisasi, hubungan antar kelompok, intervensi kelompok besar. Intervensi teknik struktural, yaitu ada desain struktural, perampingan, rekayasa ulang, keterlibatan karyawan, dan desain kerja. Dan juga ada intervensi manajemen sumber daya manusia, yaitu ada penetapan tujuan, penilaian kinerja, sistem hadiah, perencanaan dan pengembangan karir, mengelola keanekaragaman tenaga kerja, dan juga stres dan kesehatan karyawan kerja. Selanjutnya ada intervensi strategis, di mana ada perubahan strategis terpadu, merger dan akuisisi, aliansi dan jaringan, perubahan budaya, organisasi yang merancang sendiri, dan juga pembelajaran organisasi dan manajemen pengetahuan.